Waalaikumsalam, ye. Kenapa Ki? Apa? Kemana kabar tak? Sehat. Kenapa Ki? Kapan kita mau menikah nak? Ya Allah, kapan Ini Kak? bapak sakit-sakit nih. Nenek tak sisa satu. 3 meninggal. Nikah mungkin nak? Ya Allah, ye pasti menikah. Jangan makin jauh-jauh cari anak-anakmu tuh mantap. Siapa anaknya lagi siapa ya Allah? Itu anaknya Mas Fadli cantik. Ya Allah, Mas Fadli lagi kena. Baik, bah. Udah dulu. Mau kita terima, tidak cocok itu ceramahnya. Bah. Tunggu dulu nah. Syuting gak pada dulu? Syuting gak ini? Ya, syuting gak dulu nah. Assalamualaikum. Salam. Ya, ketahuan. Dari mana orangnya? Dari mana orangnya Disuruh nikah sama orang tuanya. Ya Allah. Udahlah nungguin apaan lagi sih? Udah waktunya cukup, umur cukup. Nunggu yang pas. Nunggu yang bisa pas. sehidup sesurga. Aduh. Harus nunggu yang pas lah. Sebentar. Jangan-jangan nih jodohnya Ustadz Syam ini ditikung nih. Apaan mau Valentino Rossi apa tikung-tikungan? Kayak MotoGP aja tikungan tajam. Maksudnya Yes. ditikung di sepertiga malam. Set. Oh ditikung di sepertiga malam. Bener. Oh, kalau itu mah tikungan bagus berarti. Ah, Tikungan makanya. halal. Banyak DM kayak gitu. Boleh nggak nikung orang di sepertiga malam? Banyak banget itu kayak Kalau gitu. gitu kita bahas aja hari ini. Tema Gimana? hari ini? Tema hari ini. Mantap Tikungan. kan? Tikungan tadi. Apa itu? Apa itu? Ditikung Di sepertiga malam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah buat jamaah yang ada di rumah. Hari ini sama-sama kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ditikung di sepertiga malam. Wah ini nih ya. Nih saya ada sebuah quotes nih. Quotes yang luar biasa. Tahajudlah walaupun awalnya terpaksa. Nah ini di belakang nih tuh. Meski awalnya terpaksa, meski terkantuk-kantuk, meski karena hanya ada doa yang ingin dikabulkan, tetaplah lakukan. Insya Allah keterpaksaan membawamu pada keistiqomahan. Wah ini nih bicara masalah tahajud itu memang awalnya tuh dipaksa banget ya. Dipaksa buat melek di tengah malam ya kan ngantuk-ngantuk. Tapi ada banyak yang pertanyaan nih buat Ustadz Faris nih mohon izin sebelumnya ya. Kalau ada yang cerita nih bicara masalah tentang sholat tahajud itu. Seseorang itu kan kalau sholat tahajud kan mencurahkan semua permintaan dan doa-doanya. Tapi masih suka bingung. Mesti tidur dulu atau begadang nih ya. Karena kalau misalnya nunggu juga sambil begadang ngantuk. Tidur dulu bablas gitu ya kan. Kadang-kadang orang bela-bela nama ini. Dan juga bicara masalah tentang waktu yang paling utama itu jam berapa. Mohon izin penjelasan guru kita yang terhormat. Ustadz Faris silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah. Penonton Islam itu indah dimanapun berada. Semoga Allah melindungi kita semua. Hari ini pembahasannya indah sekali. Tentang waktu paling berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, tahajud ini adalah sunnah kebiasaan orang-orang saleh dari terdahulu. Waktu yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada pada masa tahajud. Secara syariat, tahajud ini emang bisa dimulai, sholat malam bisa dimulai dari sejak setelah Isya sampai menjelang subuh. Sholat malam namanya, qiyamul lail. Tetapi penamaan tahajud hanya dikhususkan setelah bangun tidur dulu. Karena secara bahasa tahajjud itu berarti memaksa diri untuk bangun malam dengan maksud sholat. Jadi tahajud dan sholat malam biasa itu bedanya adalah satunya bisa sebelum tidur, tapi kalau tahajud harus setelah tidur.
Haruslah tidur. Haruslah tidur. Malam secara syar'i itu apa sih? Malam secara syar'i itu dimulai dari matahari terbenam sampai terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh masuk. Ini sudah masuk waktu malam. Tapi sholat malam baru bisa dilaksanakan setelah seseorang melakukan sholat isya. Waktu yang paling afdal tentu saja sepertiga malam terakhir. Jadi dari sejak waktu maghrib sampai waktu subuh dibagi 3. Bagian terakhir dari 3 itu adalah waktu premium. Waktu paling mahal itu. Dalam hadis prime time. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga terakhir malam. Lalu Allah bertanya, man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa, aku akan ijabah. Man yas'aluni fa'u'tih. Siapa yang meminta, maka aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Karena itu saat yang paling tepat, di saat orang-orang semua sedang tertidur, kita bangun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi. Perhatikan hadis ini. Saking menunjukkan semakin dekat. Padahal tidak mungkin zat Allah turun, itu tidak mungkin. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat mayoritas salaf, kita cuma memahami hadis ini secara global saja. Karena ada yang mengingkari seperti kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ada juga yang berusaha memahaminya apa adanya seolah-olah Allah benar-benar turun. Ini tidak mungkin. Hanya menunjukkan betapa dekatnya Allah pada waktu yang paling berharga itu. Masya Allah. Iya. Ini Masya Allah luar biasa berbicara masalah tentang tahajud ini. Ternyata saking keenakan kita nih kayaknya mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Faris ini ke bawah suasana nih kita nih. Terus bicara masalah tadi kita ingatkan lagi buat jamaah yang ada di rumah, bicara tahajud ini harus tidur hukumnya. Karena kan ini bagian dari sholat lail setelah sholat isya. Kalau seandainya Anda tidak tidur itu sholat lail biasa ya gitu aja ya. Dianggapnya seperti itu. Nah ini Masya Allah nih.